Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas segala nikmat serta karunia yang Allah berikan. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, para sahabat. Alhamdulillah, kita sudah menginjak hari ketiga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, kuatkan secara fisik, mental, dan material, ya, agar kita bisa melaksanakan dengan hikmat, kita bisa melaksanakan dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesabaran. Bahwasanya untuk apa kita berpuasa hari ini? Tentunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah kita sudah mengenal Allah? Dalam pandangan Allah, mengenal Allah adalah suatu kewajiban yang harus diketahui, ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Tercantum dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lamu annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah sungguhnya tiada ilah ataupun sembahan Tuhan selain Allah. Dan di surat berikutnya, yaitu surat Al-Ikhlas, yang terdapat pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata fa'lam dan kul adalah fi'il amr yang menunjukkan perintah bahwasanya untuk mengenal Allah, perintah untuk mengetahui, dan perintah untuk mengatakan bahwasanya Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Dua perintah ini menegaskan bahwa mengetahui Allah dan memberitahukan tentang Allah adalah suatu kewajiban. Ayat ini selain menunjukkan wajibnya, juga memuat materi apa yang harus diketahui tentang Allah. Berdasarkan dua ayat tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya Allah adalah satu ataupun esa, yaitu tidak ada ilah kecuali Allah, atau la ilaha illallah. Jadi untuk memahami siapa Allah, terletak pada kata la ilaha illallah. Dalam ilmu tauhid, kalimat ini disebut kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Selanjutnya kita memahami dengan konsep keesaan Allah. Sebagai langkah awal, kata esa ataupun ahad dapat dipahami sebagai suatu keyakinan yang integral dan terbagi tetapi tunggal. Selanjutnya Al-Quran memberikan penjelasan tentang kata ahad dan esa dalam surat Al-Ikhlas sebagai berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, siapa saja untuk mengatakan bahwa Allah adalah Maha Esa. Keesaan Allah ini dijelaskan dalam 3 garis besar, yaitu terlihat dalam kalimat Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa kita terapkan ataupun bisa kita rincikan. Allahus Samad, yaitu Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya segala sesuatu bergantung dan tergantung atas kehendak dan keinginan Allah, tergantung atas aturan, hukum, dan sunnatullah. Segala sesuatu tidak akan pernah terlepas daripadanya. Manusia tidak akan pernah menahan rasa lapar, menahan berkurangnya umur, menempatkan kaki berfungsi sebagai tangan, dan sebaliknya. Dan lebih jauh lagi, manusia tidak akan pernah mampu merubah hukum alam yang lainnya, seperti hukum menindih, membeku, dan membalikan gaya gravitasi bumi. Di sini kita bisa lihat konteks Allahus Samad, ya, Tuhan yang bergantung atasnya, Tuhan yang bergantung atas kehendaknya. Jadi segala sesuatu itu kehendak Allah, kehendak yang maha kuasa ini, kehendak Allah. Intinya Allah ada Rabbul Alamin, di mana segala sesuatu telah diatur, dipelihara, dan diawasinya dengan seksama, sistematis dan kokoh, sehingga tidak siapapun atau siapapun mampu merusak tatanannya. Bisa kita lihat tatanan tata surya yang begitu indahnya, dengan pergantian malam dan siang, siang menjadi malam, malam pun menjadi siang. Suatu kehendak Allah, tidak bisa yang bisa manusia ataupun makhluk apapun untuk merubah sistem tatanan itu. Yang kedua, yaitu lam yalid wa lam yulad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah ada dan wujud tidak disebabkan oleh hukum sebab akibat. Allah ada. Allah ada dan mengadakan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Manusia hanya diberitahu bahwa Allah ada dan mengada, bukan melalui proses dilahirkan atau juga Allah tidak melahirkan. Jadi Allah itu ahad, tunggal, mutlak. Demikian juga kekuasaannya pun betul-betul mutlak. Berbeda jika Allah mempunyai bapak ataupun anak seperti manusia, maka kuasanya tidak mutlak, karena kekuasaan tersebut bisa jadi dukungan atau dilemahkan oleh keduanya. Itu tercantum dalam surat Al-Isra ayat 111, yang artinya, yang intinya bahwasanya Allah sudah pasti memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh. Dia tidak mempunyai anak dan sekutu dalam kerajaannya. Tidak dikatakan atas menekan apapun. Dia adalah yang tidak menerima jasa dan pamrih dari siapapun. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Allah itu tidak tergantung, dan Allah itu tidak meminta apa yang daripada kita. Segala suatu ibadah yang kita lakukan itu atas dasar perintah Allah, dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mau kita bersujud kepada Allah ataupun tidak bersujud, Allah tidak mengurangi kemahagunan Allah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya apapun yang kita lakukan,
akan kembali kepada diri kita sampai kita mengetahui bahwasanya di sini ada konteks la ilaha illallah, konteks bahwasanya mengesahkan Allah, konteks beribadah kepada Allah itu semata-mata akan kembali pada diri kita sendiri. Dan Allah tidak bergantung pada apa yang dimiliki oleh makhluknya. Yang terakhir yaitu lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Setara artinya sama, sama rendah, sama tinggi, sama besar, dan lain sebagainya. Tidak setara, tidak sama. Jadi makna siapapun tidak setara dengan Allah adalah Allah maha unggul dari siapapun dan dari apapun. Sudah menjadi fitrah manusia memilih yang lebih cantik, lebih baik, lebih pintar, lebih adil, lebih bijaksana, dan memilih lebih segala-galanya. Tapi di sini kita bisa melihat Allah itu tidak, makhluk itu tidak setara dengan Allah. Ya. Makhluk itu tidak setara dengan apa yang Allah punya, dengan keesaannya, dengan keagungannya, dengan kemahabesarannya Allah. Kita tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila fisal haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.